Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alfidi Sukmahayati dengan NIM 21210033, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Kebahasaan di IKIP Siliwangi. Nah, saya membuat video salah satu ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Fian Nugraha. Di sini saya akan memberikan beberapa materi dan solusinya. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial di masyarakat merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang dalam kehidupan di masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpang sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan sosial di masyarakat tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dari segi keuangan masyarakat seperti kekayaan harta masyarakat, terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang ini sangat mudah dilihat dari diri potensinya, serta peluang yang tidak sama dalam posisi di sosial masyarakat. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang mungkin saya sudah sebutkan di atas. Kesenjangan sosial di masyarakat juga dapat dilihat dari adanya ketidaksertaan antara barang, jasa, hukum, dan kesempatan didapatkan oleh setiap individu. Adapun dampaknya teman-teman dari kesenjangan sosial di masyarakat, yang pertama ada pengangguran dan kemiskinan, yang kedua ada target pasar yang tidak jelas, dan yang ketiga 4 langkahnya tenaga kerja yang komponen, dan yang ketiga ada 4 maraknya kasus kejahat. Nah, untuk solusinya mengenai kesenjangan sosial di masyarakat yaitu seperti yang diketahui bahwa kesenjangan sosial yang paling jelas terlihat antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Adanya perbedaan latar belakang, baik itu akses terhadap fasilitas kesehatan tidak melulu disebarkan karena adanya faktor sosial, kultural masyarakat yang memegang kuat prinsipnya. Baik, yang kedua ada kebijakan pemerintah dalam masalah ekonomi. Melemahnya ekonomi di Indonesia karena pandemi berkepanjangan merupakan salah satu masalah serius yang perlu diatasi. Lantas, bagaimana sih cara mengatasi kebijakan pemerintah tersebut dalam masalah ekonomi? Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, perdagangan internasional mengalami kemerosotan atau penurunan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Kebijakan serta kesepakatan untuk tingkat perekonomian di Indonesia lebih lanjut mengutip dari laman resmi Bank Indonesia berikut. 2 kebijakan penting yang berguna untuk menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Dan yang kedua ada pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce. Sebelum terjadi pandemi, yaitu tahun 2017, Bank Indonesia telah melakukan rapat koordinasi untuk menyepakati 5 hal penting untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. 5 hal tersebut apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Berikut adalah 5
yang disepakati untuk perekonomian di Indonesia. Yang pertama, mendorong kecepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi berpotensial. Yang kedua, mendorong berkembang sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya alam manusia melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri. Dan yang keempat, meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Yang kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas 3A sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yaitu wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni. Nah, cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia atau solusinya setelah mengetahui kesepakatan yang serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, berikut ada beberapa solusi. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Kenapa? Pendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat. Kedua, membuka usaha mandiri. Membuka usaha mandiri, kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong meningkatkan perekonomian di Indonesia karena memiliki beberapa alasan. Salah satunya karena usaha mandiri bisa secara tidak langsung menarik investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ekonomi. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang baik bisa menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang ketiga ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki dan tidak bisa dihilangkan. Warga negara juga memiliki kewajiban yang wajib dijalankan serta dipenuhi. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara, umumnya berupa peranan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Yaitu, hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu, contohnya hak perlindungan hukum. Sementara itu, sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara adalah definisi dari pengertian kewajiban warga negara. Misalnya, kewajibannya tuh membayar pajak. Nah, hak warga negara di Indonesia itu apa saja sih? Saya kasih 5 ya teman-teman. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua ada hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, hak untuk hidup. Dan yang keempat, hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang kelima, ada hak untuk mengembangkan diri. Nah, selain hak dan warga negara Indonesia, ada pula kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib dalam upaya pertahanan negara. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib menaati hak dan kewajiban.
Adapun upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan kewajiban, yaitu yang pertama ada penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dengan menegakkan supremasi hukum dan juga demokrasi. Demokrasi bagi warga negara, yaitu dengan pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada mengoptimalkan para lembaga-lembaga. Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi. Negara juga berwenang untuk penegakan hak dan kewajiban. Lalu ada meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang terakhir ada demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dan yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang seperti monarki atau sekelompok kecil seperti oligarki apapun itu. Perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintah kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktoran atau tirani sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.